Meskipun Romero sudah tua, dia sangat energik dan memiliki temperamen dan semangat yang kuat seperti seorang prajurit. Dia memang seorang veteran. Dia juga salah satu orang pertama orang pergi ke laut selama reformasi dan pembukaan. Dia mendapatkan sumber emas pertama dalam hidupnya dengan industri, kemudian memasuki industri pertambangan batu bara, dan asetnya melejit. Baru setelah itu dia menjadi orang terkaya kedua di Huaxia dalam 2 tahun terakhir melalui real estate dan berbagai investasi. Awalnya, dengan begitu banyak aset, dia telah pensiun dalam kehidupan ini. Namun, makin tinggi dia terbang, makin jauh dia melihat. Dia tahu lebih baik dari siapapun seberapa dalam perairan Huaxia. Selama bertahun-tahun, dia telah berhati-hati, tetapi akhirnya dia membuat kesalahan besar. Ayah, kenapa kamu gelisah? Seorang pria berusia 30-an masuk dan itu tidak lain adalah putra Romero, yaitu Zevi. Beberapa hari ini, kelopak mataku berkedut terus. Aku selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Romero menghela napas dan berkata, grup aliansi Senlena bisa cepat masuk ke dalam 10 besar jajaran orang terkaya di Huaxia dari awalnya yang tidak dikenal. Presdir Jensen ini tidak mudah untuk diganggu. Apa yang kamu takutkan? Masalah uang, kita berada di urutan kedua dalam daftar orang terkaya. Dibandingkan dengan koneksi, keluarga kami telah mengakar kuat selama bertahun-tahun. Suka duka kita telah melewatinya. Dibandingkan dengan latar belakang, industri keluarga kita ada di seluruh Huaxia. Bahkan jika grup aliansi Senlena tahu bahwa kita yang melakukannya, mereka tidak dapat melakukan apapun kepada kita. Zevi berkata dengan tidak peduli, selain itu, kalau kita ingin membuka pasar luar negeri, kita tidak dapat melakukannya tanpa bantuan orang itu. Setelah membantu mereka kali ini, mereka pasti akan membantu kita lain kali. Kenapa harus repot-repot? Romero menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga kita sudah sangat kaya, mengapa kita perlu tumbuh lebih kuat? Ayah, untuk mencapai status kita, yang kita kejar bukan uang, tapi perwujudan mimpi kita sendiri. Kamu tidak ingin selalu menjadi yang kedua dalam hidup, kan? Zevi mengerutkan kening. Itu yang aku katakan, tapi bagaimanapun juga itu sangat berbahaya. Romero masih memiliki kekhawatiran di wajahnya. Zevi berkata dengan lega, ayah, kamu terlalu banyak berpikir dan tidak punya bukti. Grup aliansi Senlena tidak bisa menebak bahwa itu adalah kita. Romero memikirkannya dan merasa itu benar. Mereka mengirimkan misi di forum peretas. Bagaimana grup aliansi Senlena bisa menebak bahwa itu adalah mereka? Omong-omong, apa kamu menemukan orang itu? Romero bertanya lagi. Jangan khawatir, aku sudah meminta seseorang untuk menjemputnya. Menurut waktu, orang itu sudah berada di pesawat menuju luar negeri. Zevi berkata dengan percaya diri, dan orang itu juga berjanji untuk memberi kami data grup aliansi Senlena. Pada saat itu, kita akan memiliki chip tawar-menawar untuk menegosiasikan persyaratan dengan predator asing. Romero akhirnya mengembuskan napas ringan, dia benar-benar lega. Benar, aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana bisa Jensen menduga jika mereka telah melakukannya? Meski sudah menduga, Jensen tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Toh, semuanya membutuhkan bukti. Bra. Setelah memikirkan itu, pintu dibuka secara paksa dan kemudian seorang pria dan wanita muda masuk. Tuan Romero, maafkan aku. Aku mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Apa perlu aku panggilkan petugas keamanan? Sekretaris itu menyusul masuk dan berkata dengan enggan. Romero dan yang lainnya memandang kedua orang yang telah masuk itu. Ketika mereka melihat pemuda itu, dia sangat terkejut. Tidak apa-apa, keluarlah. Zevi melambaikan tangannya dengan ringan. Setelah sekretaris menutup pintu, dia tersenyum dan menatap pemuda itu. Kalau aku tidak salah menebak, kamu adalah presdir grup aliansi Senlena, yaitu Jensen Scott? Meski ini pertama kalinya melihat Jensen, tapi aku sudah melihat kemunculan Jensen di laporan ekonomi nasional. Jensen juga tidak menghiraukannya. Dia meraih tangan Elena dan duduk di sofa. Dia tampak tenang dan sombong, seolah-olah dia datang ke kantornya. Wajah Zevi terlihat masam. Meskipun Jensen juga merupakan orang kaya di Huaxia, tapi dia berada di peringkat di belakang industri Yunshan mereka. Jensen ini terlalu sombong. Romero sedikit bersalah, tapi dia bisa menjadi yang kedua di Huaxia. Untuk berurusan dengan orang lain, dia berpura-pura marah dan berkata,
Tuan Jensen, aku tidak tahu apa maksud kamu dengan itu. Aku di sini hari ini untuk membeli properti MU. Jensen perlahan berbicara. Romero dan Zevi sama-sama tercengang. Apakah Jensen sudah gila? Romero memiliki temperamen yang lebih tinggi dan dia merasa Jensen mempermalukannya, jadi dia ingin menyerang. Ayah, tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat yang ingin dikatakan Presdir Jensen. Zevi menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, Presdir Jensen, aku ingin tahu apakah akuisisi yang kamu sebutkan adalah kerjasama, investasi modal, atau akuisisi yang dimiliki sepenuhnya. Tentu saja itu akuisisi yang sepenuhnya dimiliki, ucap Jensen. Presdir Jensen punya keberanian besar. Industri Yunshan kami adalah industri terbesar kedua di Huaxia dan grup aliansi Senlena milik Presdir Jensen hanya 10 besar di Huaxia. Agak lucu bagimu untuk membeli kami. Zevi tersenyum dan berkata, tentu saja, dalam bisnis, tidak ada bisnis yang tidak akan pernah bisa dilakukan. Ini hanya tawar-menawar. Aku ingin tahu berapa banyak yang ingin dibayar oleh Presdir Jensen. Jensen mengeluarkannya dari sakunya dan meletakkan uang 100 yuan di atas meja. 100 yuan. Zevi dan Romero sama-sama tercengang. Baru saja, mereka mengira bahwa Jensen telah mengeluarkan cek. Ternyata adalah 100 yuan. Kamu harus tahu bahwa nilai pasar industri Yunshan di atas 100 miliar yuan. Kamu mau membelinya dengan 100 yuan. Presdir Jensen benar-benar tahu cara bercanda. Zevi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka bercanda. Sekarang akuisisi 100 yuan. Kalau kamu menundanya, nanti itu akan menjadi 100 yuan untuk industri kamu di Huaxia dan bahkan di luar negeri. Kalau nanti, harganya tidak mencapai 100 yuan, tapi 10 yuan. Pada saat itu, kamu akan memohon padaku untuk mendapatkannya. Jensen berkata sambil mengeluarkan uang 10 yuan dan meletakkannya di atas meja. Zevi dan Romero akhirnya yakin Jensen tidak sedang bercanda. Namun, dia pasti sudah gila. 100 yuan untuk membeli aset seharga 100 miliar, mereka bahkan memohon pada Jensen untuk membelinya. Jensen ini entah gila atau dia menganggap dirinya sebagai pebisnis kaya yang memiliki keputusan akhir dalam bisnis di Huaxia. Presdir Jensen, industri Yunshan kami tidak menyambut MU. Silakan pergi. Selain itu, kami adalah pebisnis yang sah. Kami tidak percaya pada seluruh lingkaran bisnis Huaxia. Kamu hanya mengandalkan kekuatan, bermain trik dan menipu. Romero sudah terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Jensen lagi. Akuisisi? Aku akan lihat apa yang bisa kamu beli. Tapi, aku benar-benar bisa mengandalkan kekuatanku. Jensen melakukan panggilan telepon saat dia berbicara. Tidak lama setelah panggilan telepon itu, sekretaris itu bergegas masuk. Presdir, gawat. Industri dan peternakan kita benar-benar ditekan oleh grup Weil dan keluarga Lancaster. Mereka tiba-tiba mengeluarkan pernyataan dan ingin memasuki beberapa bidang utama. Mereka semua terkait dengan industri kita. Dan di internet, grup Weil terus menghabiskan uang, dan terus menekan perusahaan jaringan tempat kita berinvestasi. Sekretaris itu menyalakan laptopnya sambil berkata, sekarang situasinya berubah lagi. Keluarga Fang juga menekan perusahaan teknologi tinggi kita. Dan keluarga Yuan. Dengan kepemimpinan mereka, seluruh industri komersial Huaxia menekan kita. Harga saham kita terus-menerus turun dan akan jatuh ke batasnya. Mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Romero dan Zevi bergetar. Satu panggilan telepon dan seluruh dunia bisnis menjadi kacau. Aku tidak percaya. Romero telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun dan juga memiliki koneksi sendiri. Dia terus melakukan panggilan telepon. Namun, semua rekan bisnis dan kawannya mematikan ponsel mereka. Wajar kalau seseorang mematikan ponselnya, tapi semua ponselnya dimatikan dan dia kehilangan kontak. Ini tidak normal. Ayah, bagaimana? Melihat ekspresi Romero, Zevi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kita terisolasi. Ponsel di tangan Romero jatuh ke tanah. Seluruh tubuh Zevi gemetar. Terisolasi? Mengisolasi orang terkaya kedua dari 10 orang terkaya di Huaxia. Ia tiba-tiba teringat akan apa yang baru saja dikatakan Jensen. Namun, dia benar-benar bisa menggunakan kekuatannya. Sekarang, apa dia masih tidak percaya? Orang terkaya,
Keluarga Huaxia, 10 besar orang terkaya, grup Whale, keluarga bangsawan kuno, keluarga Fang dan keluarga Yuan, semuanya bekerja sama. Apa ini bukan kekuatan? Presdir Romero, industri luar negeri kita juga mengalami kekacauan. Benar-benar anjlok? Saat ini, sekretaris itu berteriak lagi. Romero merosot jatuh dari kursi dengan wajah pucat. Kekuatannya sampai ke luar negeri, mengerikan. Dia tiba-tiba teringat pada sebuah keluarga yang industrinya semuanya berada di luar negeri dan mereka adalah keluarga Wilbert. Namun, ini belum berakhir. Sekretaris itu melihat komputer dan berkata dengan ngeri, selain itu, sistem kita di dalam dan luar negeri telah terkena virus dan server telah benar-benar mogok. Entah itu akun sebelumnya atau akun saat ini, semuanya hilang. Romero dan Zevi seperti sudah jatuh ke neraka. Sangat sulit bagi perusahaan besar seperti mereka untuk menyelesaikan akun secara manual. Mereka semua dikendalikan oleh komputer dan data diproses oleh server. Sistem yang terkena virus, server mogok, ini adalah bencana. Tiba-tiba, mereka memikirkan masalah bahwa mereka telah meminta peretas untuk menargetkan grup aliansi Senlena. Tapi mereka merusak permainan dan kemudian mereka membalas. Namun, mereka hanya bisa melawan tanpa tenaga. Presdir Jensen, jangan terlalu menindas orang. Keluarga Yunshan kita juga tidak mudah untuk diganggu. Setelah TV terkejut, tidak bisa menelan satu napas pun dan meraung marah. Mereka adalah orang terkaya kedua di Huaxia. Kapan mereka pernah ditindas seperti ini? Zevi, diam. Romero tiba-tiba menegur putranya, menatap Jensen dan berkata, Presdir Jensen, kita punya batasan yang jelas dan tidak saling mengganggu. Kenapa kamu menjadi begitu agresif? Jensen menyilangkan kakinya, jemarinya mengetuk-ngetuk berirama di atas lututnya. Gerakan yang tenang membuat Romero tidak mengerti. Rasa dingin muncul di hatinya, seperti seorang pria yang duduk di sana dengan tenang, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Kamu bilang kita punya batasan yang jelas dan tidak saling mengganggu? Tiba-tiba, suara Jensen keluar seperti hantu. Industri Yunshan, apa yang sudah kalian lakukan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu? Dengan satu kalimat, Romero sangat ketakutan sehingga kakinya gemetar dan dia hampir ingin berlutut. Saat Jensen datang, sebenarnya dia sedikit gugup, tapi dia terus mengatakan pada dirinya sendiri kalau dia terlalu memikirkannya. Bagaimana bisa Jensen menyadari kalau itu adalah mereka? Namun, sekarang dia tahu bahwa dia sama sekali tidak terlalu memikirkannya. Kalian memposting misi di internet dan mengundang banyak peretas untuk menyerang kami. Apalagi, kamu menemukan salah satu peretas dan ingin membeli data tentang grup aliansi Senlena darinya. Tubuh Romero sangat gemetar sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Zevi sebenarnya juga sedikit panik. Jensen berkata dengan samar, orang dalammu di pusat keamanan jaringan telah ditangkap. Mengenai peretas itu, kamu ingin mengatur agar dia meninggalkan negara ini, tetapi dia juga ditangkap. Yang terpenting, aku punya bukti kontakmu dengan peretas itu. Sekarang, Biro Keamanan Nasional juga mengincar MU. Glup. Zevi tidak bisa mempertahankan kepercayaan dirinya dan terduduk di tanah. Kejahatan mencuri bisnis dan situasinya serius, diperkirakan kamu akan masuk penjara selama sisa hidupmu. Jensen kembali berucap santai. Presdir Jensen, ampuni aku. Aku bersedia untuk dibeli oleh kamu. Kami bersedia. Romero berlari ke arah Jensen, berlutut dan memeluk betis Jensen. Katakan siapa yang memintamu melakukannya. Jensen mengusir dan menendang Romero. Romero ditendang dan berguling-guling di tanah. Dia sangat tua dan terhina, tetapi dia masih tidak berani untuk tidak puas. Ia menatap Jensen ketakutan. Itu adalah Nona Ledzia dari Grup Teknologi Global. Zevi juga berlutut saat ini. Grup Teknologi Global? Jensen tidak terkejut. Entah Grup Teknologi Global atau keluarga Gibson, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa orang di balik semua ini sebenarnya adalah orang bernama Nona Ledzia. Nona Ledzia mengatakan bahwa dia sangat tertarik dengan produk Grup Aliansi Senlena, tetapi Grup Aliansi Senlena menolak untuk bekerja sama. Jadi dia membiarkan kami melakukannya ke Grup Aliansi Senlena. Grup Teknologi Global sudah terkenal di luar negeri. Kita tidak bisa menghindari kerjasama dengan mereka kalau kita ingin berkembang di luar negeri.
Untuk sementara, kami setuju, kata Zevi sambil menangis. Zevi, jadi kamu. Romero tiba-tiba merangkak naik dan datang ke depan Zevi, lalu menamparnya dengan keras. Sekarang, Romero benar-benar marah. Ada orang yang mengatakan bahwa seseorang tidak bisa kaya selama 3 generasi. Oleh karena itu, Romero takut hal ini terjadi dan kerja keras sepanjang hidupnya untuk menjadikan industri keluarganya menjadi industri nomor 2 di Huasia. Dia berpikir bahwa kalau generasi mendatang jika dia sudah tidak ada lagi, akan ada aset yang tak ada habisnya. Siapa yang tahu karena keputusan putra mereka yang salah, keluarga Yunshan mereka kehilangan segalanya dan bahkan masuk penjara. Ayah, aku. Zevi menyentuh pipinya tetapi tidak berani berkata apa-apa lagi. Apakah namanya Isabella Lezia? Jensen tiba-tiba berkata. Ya, sepertinya aku pernah mendengar orang-orang mereka menyebut nama ini. Zevi terus mengangguk. Mata Jensen berubah dingin. Itu memang dia. Jensen, siapa Isabella Lezia? Elena yang ada di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya. Tisa. Jensen juga tidak menyembunyikan apapun. Elena tersentak. Dia dan Tisa adalah teman dekat, tetapi Tisa mengkhianatinya, jadi dia membunuhnya. Tanpa diduga, dia masih hidup dan mengubah namanya menjadi Isabella. Ketika kamu meninggalkan rumah untuk menenangkan diri dan ketika kamu berkultivasi di sekte tersembunyi, Tisa mendekatiku dengan identitas baru, tapi aku mengenalinya. Jensen menambahkan. Tisa, benar-benar menakutkan. Elena bergidik. Bom itu bahkan tidak bisa membunuhnya. Dia mengubah wajahnya dan kembali. Ini berarti bahwa Tisa memperhatikan mereka. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa musuh berada dalam kegelapan dan mereka berada dalam terang. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tisa sangat pintar. Dia tidak akan pernah berani kembali ke Huasia pada saat seperti ini. Jensen menggenggam tangan Elena dan menepuk pelan punggung tangannya untuk menghiburnya. Matanya menatap Romero dan Zevi lagi. Presdir Jensen, lihatlah usiaku, tolong bersikap lunak. Romero berlari lagi saat ini dan berlutut di tanah, memeluk betis Jensen. Aku bisa mempertahankan industri MU dan membeli yang lainnya. Jensen berkata dengan samar, mengenai hal-hal ilegal yang telah kalian lakukan, semuanya akan dihukum sesuai hukum. Setelah mengatakan itu, dia menendang Romero, mengambil 2 uang kertas dari meja, menyingkirkan 100 yuan dan melemparkan 10 yuan itu kepada mereka berdua, lalu membawa Elena pergi. Kalian membuang banyak waktuku, jadi kalian membelinya seharga 10 yuan. Ambil uang ini. Uang 1 yuan itu perlahan jatuh ke tanah, sangat memesona. Romero dan putranya melihat uang kertas itu. Mereka semua kehabisan energi. Mata mereka kosong dan mereka terlihat linglung. Sudah berakhir, sudah berakhir. Zevi terus menggelengkan kepalanya. Kejahatan komersial yang dilakukannya tidaklah ringan. Setidaknya dia akan dipenjara lebih dari 10 tahun. Setelah dia keluar, keluarga Yunshan mereka tidak lagi kaya. Beruntung, Jensen menyisakan jalan untuk mereka bisa hidup, setidaknya tidak membiarkan keluarga Yunshan kehilangan segalanya. Namun, cara hidup ini sebenarnya ditukar dengan aset ratusan miliar aset.